Salam, salam sejahtera bagi kita semua buat para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh bertemu dengan para pemirsa di siaran ini. Saya Pendeta Kapandiangan, Direktur Pendidikan Daerah Sumatera Utara, akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang semua kita pemirsa untuk bersatu di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipuji dan dimuliakanlah nama Tuhan Allah kami, Allah yang baik. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahami pelajaran yang akan hamba sampaikan, supaya ini boleh memotivasi iman kami, supaya kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, secara khusus para pemirsa Hope Channel Bapa, dimanapun mereka berada, berkat sorgawi tercurah bagi kami semua. Kekurangan dan dosa kami Bapa, ampuni kami, agar kiranya berkat, kasih dan mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mempersiapkan anak-anak kita di dunia sekarang ini sampai kepada kerajaan sorga. Firman Tuhan dalam buku Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah prinsip pendidikan pada bangsa Israel pada masa perjanjian lama. Mengajarkan berulang-ulang, ya, dalam situasi apapun mereka harus diajarkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan untuk mempersiapkan mereka sebelum memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang disediakan oleh Allah. 10 perintah Allah didengarkan berulang. Allah mewariskan sifatnya melalui perintah moral penurutan setelah Tuhan selamatkan. Ulangan 5 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia tetap hidup. Allah yang maha mulia, penuh kasih, karunia, dan belas kasihan. Dalam buku Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah terutama hukum yang mencakup hubungan vertikal, horizontal, dan internal. Ulangan 5 ayat 28 dikatakan, ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepada kamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Ulangan 5 ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Allah yang menjamin keselamatan bagi kepada keturunan. Ulangan 5 ayat 6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ia mengundang kita semua menuruti perintah-perintahnya karena kasih kita kepadanya. Kata mempersiapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk. Kata membentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan. Kata mempersiapkan, membentuk, menjadikan membutuhkan satu proses, dan proses ini dinamakan adalah pendidikan. Dan pendidikan yang pertama sekali yang didapatkan oleh anak kita adalah pendidikan keluarga atau rumah tangga. Bagaimana prosesnya? Siapa gurunya? Buku apa yang dipakai?
Gurunya adalah ayah dan ibu atau saya dan saudara. Bagaimana mata pelajarannya? Yaitu Alkitab digunakan sebagai bahan pelajaran, ya. Menggunakan Alkitab sebagai bahan pelajaran di dalam sekolah, keluarga atau rumah tangga. Kenapa mesti Alkitab? Karena ada 4 kegunaan Alkitab. Ada 4. Menurut buku 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah Alkitab menjadi buku pelajaran dalam sekolah keluarga atau rumah tangga. Sebenarnya apa tujuan daripada sekolah keluarga ini? Apa tujuan daripada sekolah pendidikan informal ini? Tujuannya adalah untuk membentuk anak-anak kita takut akan Tuhan. Dalam firman Allah Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekolah rumah tangga adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke sekolah formal. Apa itu sekolah formal? Pendidikan di sekolah gereja atau formal, TK sekolah gereja, SD sekolah gereja, SMP sekolah gereja, SMA sekolah gereja, bahkan sampai perguruan tinggi atau universitas. Apa visi sekolah kita? Visi sekolah gereja menjadikan siswa-siswi memiliki karakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Apa tujuan daripada pendidikan formal ini? Yaitu untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup sukses di dunia sekarang ini sampai kepada dunia kekekalan, yaitu sorga. Dalam buku pendidikan halaman 225 dikatakan, pembangunan tabiat merupakan tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Inilah yang menjadi dasar untuk membuat visi sekolah gereja sama, dari Sabang sampai Merauke sama. Visi sekolah gereja adalah untuk pembangunan tabiat anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah. Visi sekolah gereja berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan menekankan program profil pelajar Pancasila yang berkarakter dalam kurikulum Merdeka. Pemerintah saja menekankan perlunya siswa yang berkarakter baik, ya. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang berkarakter seperti Yesus dalam situasi apapun. Hasilnya dia sukses. Yaitu siapa? Yusuf. Bagaimana latar belakang kehidupan Yusuf? Yusuf dijual pada saat dia berumur 17 tahun. Ia melayani di rumah Potifar selama 10 tahun. Dia pernah dipenjara selama 3 tahun. Tetapi puji Tuhan, ia menjadi penguasa kedua di Mesir saat berumur 30 tahun. Dan Yusuf mencapai umur 110 tahun. Ada 7 rahasia keberhasilan daripada Yusuf. 7 rahasia sukses yang dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama yaitu Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Jadi Yusuf adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, ya. 2, Yusuf seorang anak yang bertanggung jawab. Ketiga, Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Yang keempat, Yusuf seorang pemaaf. Yang kelima, Yusuf seorang yang tulus. Yang keenam, Yusuf seorang yang jujur. Yang ketujuh, Yusuf seorang yang rajin. Inilah 7 rahasia sukses daripada seorang Yusuf. Sehingga bagaimana? Allah memberkati dia. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa kira-kira yang diharapkan dari sekolah gereja, Bapak Ibu, para pemirsa Hope Channel? Yang diharapkan yang pertama adalah orang yang tidak mau diperjualbelikan. Yang kedua, orang yang berhati nurani, yang benar dan jujur. Yang ketiga, orang yang tidak takut mengatakan dosa itu dengan terus terang. Yang keempat, orang yang berhati nurani jernih dan pada kewajiban seperti jarum kompas menunjuk kutub utara. Yang kelima, orang yang mau berdiri mempertahankan kebenaran sekalipun langit runtuh.
Kalau begitu apa itu kebenaran? Orang yang mau berdiri mempertahankan kebenaran sekalipun langit runtuh. Apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah kebenaran. Jadi Alkitab firman Tuhan inilah yang menjadi kebenaran, dasar kehidupan kita orang Kristen. Sama seperti Abraham. Abraham tetap setia menyembah Allah yang benar meskipun dia hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Karena Abraham selalu punya semboyan, God will provide. Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan, ya. Dalam Lukas 1:37 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham adalah seorang bapa yang percaya dan yakin akan janji Allah. Abraham adalah bapa orang percaya sepanjang zaman. Ada 3 hal yang dilakukan Abraham pada saat dia hidup di dunia ini. Yang pertama, iman untuk pergi. Yang kedua, iman untuk menerima. Yang ketiga, iman untuk memberi. Bagi Abraham, Yesus itu menjadi nomor 1. Dalam hidupnya sejak sebelum meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim dan pergi menuju kepada suatu tempat yang tidak diketahuinya dengan pasti, Abraham selalu mempunyai semboyan, Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan. God will provide. Ur Kasdim merupakan suatu wilayah atau daerah yang pada zamannya tergolong kepada wilayah yang telah maju. Bangunan bertingkat, pelajaran matematika dan ilmu pasti lainnya telah dipelajari oleh orang-orang Ur Kasdim. Tetapi saat Allah menyuruh Abraham untuk keluar dari negeri itu, Abraham menurut perintah Tuhan, karena dia yakin Allah akan menyediakan. Jehovah Jireh, God will provide, bahwa Allah akan menyediakan. Abraham harus terpisah dari sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya. Abraham tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Percaya Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan segala sesuatu untuk keperluannya. Harus bersabar untuk menantikan kelahiran anak yang telah dijanjikan. Iman untuk menerima. Dalam ujian yang kedua ini, Abraham sempat tidak sabar untuk menunggu perwujudan dari janji Allah. Abraham akhirnya mengawini Hagar, hamba istrinya Sarah. Dalam hal ini imannya kurang sempurna dan harus diuji kembali. Yang berikutnya ujian untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak yang dikasihinya. Allah menguji iman Abraham, yakni ujian untuk mempersembahkan Ishak, iman untuk memberi. Anak yang telah lama dinantikannya itu sebagai korban persembahan bagi Allah adalah klimaks dari semua rentetan ujian Allah kepada Abraham. Dalam firman Tuhan dalam buku Kejadian pasal 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Abraham adalah merupakan perintah yang sangat mendebarkan hatinya. Suara itu datang ke telinganya bagaikan petir di siang bolong. Abraham tetap percaya, Jehovah Jireh, Allah akan menyediakannya. Ada kalanya Abraham pergi ke tempat tidur anaknya Ishak. Dengan perasaan yang cemas, Abraham memanggil Ishak putranya yang sangat dikasihinya itu dan berkata, Allah telah memerintahkan agar kita pergi mengadakan persembahan di Gunung Moria. Bagi Ishak sudah biasa pergi bersama ayahnya untuk mempersembahkan korban. Jadi Abraham sudah melatih mendidik anaknya Ishak melakukan persembahan, dan itu sudah menjadi hal kebiasaan bagi mereka berdua. Setelah mereka tiba di puncak gunung yang telah Allah tentukan, mereka pun kemudian mendirikan mezbah, lalu menyusun kayu bakar itu di atasnya. Lalu dengan suara yang gemetaran, Abraham kini mengutarakan rencana Allah kepada Ishak. Ishak, Ishak. Tetapi Ishak tidak memberontak. Justru Ishak menyerahkan dirinya dengan tulus dan dengan penuh kerelaan. Maka malah dia merasa terhormat karena dipanggil untuk menyerahkan hidupnya sebagai satu persembahan yang hidup untuk Tuhan. Berat hati Abraham sebenarnya disertai cucuran air mata. Abraham mengangkat pisau yang ada di tangannya dengan maksud menyembelih Ishak anaknya.
Orang tua mana yang tidak sedih pada saat ingin mengorbankan anak satu-satunya yang sudah lama dinantikan? Itulah yang dialami oleh Abraham. Tetapi puji Tuhan, terdengar suara malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak belukar. Jehovah Jireh, God will provide, Allah akan menyediakan. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pemirsa Hope Channel, kita tahu bahwa dunia ini semakin bobrok. Kejahatan sudah semakin menjadi-jadi dan datang dari segala penjuru. Setan berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan. Dia tahu bahwa lingkaran keselamatan yang paling lemah ialah manusia. Dan manusia yang paling mudah dia kuasai ialah orang-orang muda. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak kita, bukan hanya di rumah tetapi juga sekolah mana yang harus mereka pilih. Anak-anak kita perlu diselamatkan dari kebobrokan dunia. Kita yang mempersiapkan, membentuk, menjadikan mereka milik Allah sepenuhnya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kuasa kepada saya dan saudara, kepada para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Janji Tuhan ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bila mana kita minta kepada Tuhan melalui doa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Marilah kita doakan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita bisa kita persiapkan, kita bentuk, kita jadikan menjadi milik Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan para pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdoa, doa penutup. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran ini, Bapa. Biarlah kami boleh pahami melalui Roh Kudus Tuhan, supaya melalui pelajaran ini akan menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Dan berkatilah semua anak-anak orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau berkatilah Bapa, supaya kami boleh melatih, mendidik anak-anak kami ke jalan yang Engkau tunjukkan. Bapa, berkatilah para pemirsa Hope Channel ini dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dosa kami, biarlah Tuhan mengampuni dosa kami, supaya berkat, kasih dan mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.